Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Bukunya sudah disiapkan. Jika sudah disiapkan, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita hari ini subtema 2 pembelajaran 3 ilmu pengetahuan alam IPA ya. Minggu lalu IPA-nya tentang bunyi. Nah, hari ini kita lebih ke alat pendengar ya atau telinga. Indra pendengar yaitu telinga. Anak-anak semuanya alhamdulillah semuanya sehat dan bisa mendengarkan dengan baik. Jadi ada di paket halaman 82 dibuka. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya kita diberi indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Bagaimanakah proses terjadinya bunyi sehingga kita dapat mendengar? Nah, gimana ya prosesnya? Jadi, semua bunyi itu membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Nah, di dalam telinga kita itu ada yang namanya gendang telinga. Itu hanya berupa selembar kulit tipis. Jadi hati-hati ya anak-anak ketika membersihkan telinga. Jangan sampai merusak gendang telinga. Ketika ada bunyi yang masuk, gendang telinga tadi mulai bergetar. Nah, jika sudah ada getaran, maka akan disalurkan ke telinga bagian tengah. Dan suaranya menjadi lebih besar. Setelah itu disampaikan menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam, disampaikan itu dihubungkan ke otak. Jadi kita bisa mendengar suara atau mendengar bunyi. Selanjutnya ada paket halaman 103 ya. Ada yang namanya peta konsep itu anak-anak. Jadi kita isi bersama-sama ya. Bagian-bagian indera pendengar. Ada daun telinga, itu yang paling luar yang bisa kita lihat semuanya itu daun telinga. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, begitu juga yang lainnya. Nah, cara kerjanya gimana? Tadi sudah ya anak-anak sebelumnya. Jadi ketika ada suara masuk ke dalam telinga, ditangkap oleh gendang telinga. Getaran gendang telinga diteruskan ke tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Nah, dari ujung saraf diteruskan sampai ke otak hingga kita bisa mendengar. Nah, bagaimana cara merawat indera pendengar kita? Tentunya kita harus menjaga kebersihan dari telinga. Jangan bermain di tempat yang kotor ya anak-anak. Ketika kita bermain di tempat yang kotor, misalkan berdebu, hati-hati. Jangan sampai ada kotoran yang masuk ke dalam telinga. Lalu kita juga membersihkannya itu sebaiknya jangan malas ya, jangan terlalu lama. Kalau bisa ya 3 hari sekali dibersihkan telinganya. Jangan nunggu 1 bulan sekali dibersihkan. Nah, itu nanti telinganya kok kotor, menjadi kuman juga. Yang kedua, jangan terlalu sering mendengar suara yang terlalu keras. Nah, ketika kalian mendengar suara yang terlalu keras, itu juga bisa merusak gendang telinga kalian. Tadi kan sudah dijelaskan ya, gendang telinga itu hanya selembar tipis. Kalau kalian mendengar suara yang keras, nah nanti gendang telinga itu akan pecah. Nah, nanti kalian tidak bisa mendengar lagi. Fungsi dari indera pendengar ya. Tentu saja telinga itu adalah untuk mendengarkan semuanya. Yang kedua, telinga juga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Jadi kita punya telinga itu juga digunakan untuk menjaga keseimbangan kita saat kita berdiri ya anak-anak.
Selanjutnya ini ada bagian-bagian telinga. Nah, itu ada nomor-nomornya ya. Nomor 1 itu daun telinga. Nomor 2 itu tulang martil ya. Nomor 3 tulang landasan. 4 tulang sanggurdi. 5 tulang-tulang pendengaran. 6 saluran setengah lingkaran bawah, saluran setengah lingkaran atas, dan saluran setengah lingkaran datar. Nah, 3 saluran ini, nomor 6, 7, 8, itu disebut 3 saluran setengah lingkaran. Ya, itu fungsinya adalah yang tadi ya, anak-anak, untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Nah, itu ya. Kalau digambar kurang lebihnya seperti itu di dalam telinga kita itu ya. Lalu 9 ada saraf serambi, 10 saraf rumah siput, 11 ada tuba Eustachius. 11 ya, itu saluran menuju ke otak itu anak-anak. Dan ke-12 itu ada serambi, itu juga bisa disebut rumah siput. Ke-13 gendang telinga. Nah, gendang telinga tadi yang hanya selembar tipis ya. Dan yang keempat itu adalah liang telinga. 14 ya maksud Bu Ani ya. Baik. Fungsi-fungsinya. Nah, paling luar ada daun telinga. Berfungsi untuk menangkap suara atau menangkap bunyi dari luar. Ada rongga telinga untuk mencegah masuknya air atau untuk merekatnya kotoran maupun hewan-hewan kecil yang masuk telinga. Jadi ada yang namanya rongga telinga itu ya, Kak. Ada rongganya biar nanti kalau ada misalkan ada semut atau ada nyamuk yang masuk ke telinga itu tidak masuk sampai ke dalam ya anak-anak, hanya berhenti di rongga telinga. 3 ada gendang telinga tadi ya, merupakan selaput merentang sebagian batas telinga luar dan batas telinga dalam. Ada tulang-tulang pendengaran, tadi ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang kelima, tabung Eustachius menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi ini untuk menyamakan tekanan udara luar dan tekanan udara di tengah, sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Itu anak-anak, makanya kalau kalian cek telinga itu pasti akan ada hubungannya dengan tenggorokan dan hidung. Karena masih saling berhubungan anak-anak ya. Yang keenam rumah siput. Ya, tadi ada ya yang namanya serambi atau rumah siput. Itu disebut juga dengan koklea. Di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar. Saraf pendengar inilah yang menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Dan yang ketujuh, saluran setengah lingkaran sebagai alat keseimbangan. Ada 3 ya tadi, saluran setengah lingkaran atas, tengah, dan bawah. Ya, baik. Nah, sekarang bagaimanakah cara memelihara kesehatan telinga? Tentunya kita sudah diberi Allah sebuah telinga dan kita sudah diberi itu juga harus menjaganya dengan baik. Yang pertama, agar telinga kita selalu sehat, kita harus membersihkan telinga dengan teratur ya. Kalau bisa 3 hari sekali itu dibersihkan, pelan-pelan membersihkannya. Bersihkan dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jangan sekali-kali membersihkan dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek gendang telinga ya. Diperhatikan anak-anak. Jadi kalau membersihkan telinga itu juga jangan sembarangan. Jangan menggunakan semua alat itu kamu gunakan untuk membersihkan telinga. Alatnya itu beda, ada sendiri ya. Terus kita juga harus menjaga telinga kita dengan tidak mendengarkan suara yang terlalu keras. Jangan speaker itu kamu tahu telingamu. Nah, itu jangan ya. Itu nanti bisa membuat gendang telinga itu pecah. Nah, sudah ya. Itu tadi sedikit penjelasan atau materi hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dan apabila ada yang kurang paham, anak-anak bisa mencari di bukunya sambil dibaca LKS-nya.
Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.